Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang akan membahas tentang pelajaran agama Islam kelas 5 SD dengan standar kompetensi menceritakan kisah Nabi dan kompetensi dasarnya menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, setiap muslim harus mempercayai adanya nabi dan rasul. Karena percaya terhadap nabi dan rasul merupakan salah satu dari rukun iman. Dalam meyakini atau mempercayai adanya nabi dan rasul, tidak cukup hanya mengenal dan menghafal nama-nama mereka, tetapi juga harus mempelajari riwayat hidupnya serta perilakunya dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Setiap nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah atau ajaran dari Allah pasti banyak mendapatkan rintangan dan hambatan dari para umatnya. Hal itu sebagaimana juga yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Namun berkat kesabaran, keteguhan hati, serta tidak mengenal putus asa, para nabi dan rasul tersebut dapat menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Supaya lebih jelas, kita akan mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Isa alaihissalam. Ingat, dalam mempelajari kisah Nabi Musa alaihissalam dan kisah Nabi Isa alaihissalam, hendaknya kita tidak hanya memperhatikan saja, tetapi kita harus berusaha untuk mengambil hikmah di balik kisah itu, sehingga kita dapat meneladaninya, mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita perhatikan kisah Nabi Musa alaihissalam. Negeri Mesir dipimpin oleh Fir'aun, seorang raja yang sombong. Suatu saat dia bermimpi bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya. Fir'aun kemudian gusar. Ia memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua bayi laki-laki yang ada. Seorang ibu bernama Yukabad khawatir bayinya menjadi korban kekejaman Fir'aun. Maka ia memasukkan bayinya tersebut ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di Sungai Nil. Asyah, istri Fir'aun, menemukan peti yang berisi bayi lucu itu. Ia meminta pada Fir'aun agar diperbolehkan merawatnya. Bayi tersebut tumbuh besar, berbadan tegap dan gagah. Orang memanggilnya Musa. Pada suatu ketika, tanpa sengaja, Musa membunuh orang Kipti. Mengetahui hal tersebut, Fir'aun marah dan memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap Musa. Musa kemudian lari sampai ke negeri Madian. Di sana ia bertemu dengan Nabi Syuaib yang kemudian melindunginya. Musa kemudian menikah dengan putri Nabi Syuaib. Di sana ia membantu mengembalakan ternak. Bertahun-tahun kemudian, terbersit keinginan Musa untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Bukit Tur Sina, Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat menjadi rasul. Setelah menjadi rasul, Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya, Nabi Harun, menemui Fir'aun dan mengajaknya untuk menyembah Allah. Fir'aun kemudian ingkar dan marah. Ia menantang Nabi Musa untuk bertanding melawan para penyihirnya. Para penyihir Fir'aun kalah dan mereka akhirnya ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun menjadi semakin marah. Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya hingga jauh meninggalkan Mesir.
Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, dan laut pun membelah. Mereka kemudian menyeberangi lautan tersebut. Fir'aun dan pasukannya yang mengejar ikut menyeberangi Laut Merah. Namun saat sampai di tengah, lautan menutup kembali hingga mereka turut tenggelam di dalamnya. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, salah satu hikmah terpenting yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah keteguhan iman Nabi Musa alaihissalam serta keberaniannya menghadapi langsung raja yang berkuasa, yaitu Raja Fir'aun. Meski Fir'aun adalah raja, Nabi Musa alaihissalam tidak takut. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberanian menyampaikan hal-hal yang benar harus kamu teladani dari Nabi Musa. Kamu harus berani berkata benar. Kamu pun harus berani mengingatkan teman-temanmu apabila berbuat salah. Kamu pun harus punya keberanian untuk bertanya kepada gurumu mengenai pelajaran yang belum kamu pahami. Begitulah teladan keberanian yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada kita semua. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat melihat kembali kisah Nabi Musa alaihissalam dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.